Salve, berjumpa kembali dengan saya pada hari ini tanggal 27 Februari 2026. Mari saudara-saudara yang terkasih di pagi yang cerah ini, jangan lupa kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertobatan sejati bukan pertobatan tomat. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Nubuat Yeskiel 18 ayat 21 sampai dengan 28 dan Injil Matius 5 ayat 20 sampai dengan 26. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua saudara pasti sering mendengar perkataan pertobatan tomat, di mana pertobatan ini yaitu tobat kumat. Hari Minggu bertobat, namun saudara Senin sampai dengan Sabtu berbuat dosa lagi. Sadarkah kita yang melakukan hal ini saudara? Ini menunjukkan sebuah perilaku munafik di hadapan Tuhan. Karena pertobatan saudara artinya adalah berganti haluan 180 derajat dari jalan yang sesat kembali kepada Allah. Akan tetapi, berbalik arah yang dimaksud dalam pertobatan ini adalah tidak seperti membalikkan badan begitu saja saudara. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kasih, di dalam pertobatan harus ada yang namanya perubahan. Bacaan pertama hari ini menceritakan tentang apa yang diperbuat Allah kepada orang benar dan kepada orang fasik, disertai juga dengan aturan-aturan terhadap orang-orang yang melakukan kebenaran dan kefasikan itu. Allah menunjukkan bahwa Ia memberikan upah atau menghukum sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam diri seseorang. Allah menetapkan sebuah peraturan. Jika orang fasik bertobat, ia akan hidup. Penekanan dalam ayat ini adalah bahwa harus ada perubahan yang disertai dengan tindakan yang dilakukan sebagai wujud atas perubahan yang dilakukan. Ingat saudara-saudaraku, bukan kematian orang fasik yang diinginkan oleh Allah, akan tetapi perubahan. Ini menjelaskan bahwa Allah senantiasa merindukan pertobatan dari kita saudara. Perubahan terjadi dalam kehidupan orang-orang fasik. Nah, dalam masa puasa dan pantang ini saudara, kita semua diajak untuk mengalami perubahan dalam kehidupan rohani kita. Kita diharapkan mengalami pertobatan sejati yang sungguh-sungguh saudara, bukan pertobatan kuman. Bukan pertobatan tomat saudara. Dalam Injil hari ini sangat jelas disampaikan oleh Sang Baginda kita Yesus Kristus. Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di dalam mezbah, di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Matius 5 ayat 20 dan 23 sampai dengan 24. Disampaikan oleh Yesus di sini saudara, berdamailah. Ini menunjukkan kepada kita untuk melakukan kasih saudara. Kasih yang mau melepaskan, mau berkorban. Berdamai di sini kita tak perlu melihat siapa yang salah, tapi lakukanlah dengan kasih. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, bertobatlah. Bertobatlah saudara seperti Allah yang senantiasa merindukan pertobatan manusia. Demikianlah manusia itu selalu memperbaharui diri untuk semakin dekat
kepada Allah. Regi hari ini dalam masa puasa dan pantang saudara mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan Allah merindukan pertobatan kita. Disampaikan Tuhan Allah bagi kita yang berdosa dan mau dengan sungguh hidup dalam pertobatan. Sabdanya, segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Yeskiel 18 ayat 22. Namun saudara-saudara, harus diingat, bagi mereka yang hidup dalam pertobatan tomat, yaitu pertobatan kumat, diingatkan oleh Allah. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenarannya yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Yeskiel 18 ayat 24 dan 26. Mari saudara-saudara yang terkasih, pergunakanlah anugerah kasih waktu yang diberikan Allah bagi kita untuk bertobat, saudara. Masa puasa dan pantang, waktunya kita melakukan perubahan. Hidup dalam pertobatan sejati. Memperbaharui dan mempertajam hati nurani. Sumber motif dan moralitas kita. Membuka diri agar dapat memahami perintahnya dengan benar. Sambil memperbaiki relasi kita dengan sesama melalui taubat dan memulihkan hubungan yang telah rusak, yaitu melakukan rekonsiliasi. Karena mati raga yang kita jalani ini bukan hanya sebagai bukti iman kita kepada Allah, tetapi juga aksi kita kepada sesama. 1 Yohanes 4 ayat 20. Ya Tuhan, berikanlah aku hati baru dalam diriku dan roh yang taat agar aku bertobat dan membaharui relasi dengan sesama. Sehingga bukan kematian, namun kehidupanlah yang aku peroleh darimu. Kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.